Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, untuk permulaan ini insya Allah rencananya saya akan membahas manfaat-manfaat dari syariat ataupun sunnah Rasulullah terkait dengan kesehatan khususnya ya. Karena memang terus terang hal inilah yang membawa saya tertarik untuk mengenal Islam dan akhirnya alhamdulillah bisa meraih hidayah Allah gitu. Nah, sampai akhirnya suatu hari kan saya sedang berikhtiar ya untuk menghafalkan sedikit-sedikit ayat Al-Qur'an gitu, dan saya sering gitu tertarik untuk mencari metode-metode yang efektif gitu untuk menghafalkan Quran gitu, sering cari tips-tipsnya seperti itu, sampai ada salah satu sumber itu yang menyebutkan untuk bersiwak dulu gitu sebelum membaca Quran, menghafalkan Quran gitu ya. Saya kaget aja gitu karena kan selama ini metodenya itu dibilang luruskan niat, jauhi maksiat dan sebagainya lah, dengan pengulangan ini itu kok ini ada terselip bersiwak gitu. Saya jadi penasaran gitu ya, pengen tahu gitu gimana sih tentang bersiwak itu gitu kan. Akhirnya saya pelajarin dulu, kemudian saya karena belum sempat ya ke toko herbal lagi kondisi seperti ini, jadi saya beli online gitu ya. Ya modalnya hanya untuk sebenarnya menaati Rasulullah aja ya. Ya alhamdulillah kalau ada bonusnya nanti bisa jadi lebih fasih, lebih mudah dalam menghafalkan Al-Quran seperti itu. Dan mungkin saya akan share di sini informasi-informasi yang berhasil saya kumpulkan dari berbagai sumber gitu ya. Dari definisinya sendiri, berawal dari situ, siwak sendiri itu artinya sebenarnya adalah menggosok sesuatu, atau ya berarti dalam kondisi ini kita menyikat ya atau menggosok gigi. Tujuannya adalah menghilangkan kotoran kuning dalam gigi, kemudian juga untuk menghilangkan bau tidak sedap di dalam mulut gitu ya, dengan menggunakan sesuatu yang kasar, yang tapi tidak mudah rapuh dan juga tidak melukai gusi seperti itu. Dan bahan yang digunakan kalau zaman dulu tuh banyak sekali ya, mulai dari dahan kayu arak, dari pohon zaitun, dari pohon nim kalau di India, dari pohon lemon kalau di Afrika, kemudian ada yang pakai tangkainya kurma, ada yang pakai sobekan kain, bahkan kalau mungkin kalau bapak-bapak jarinya agak kasar gitu, karena tadi kan menggosok dengan sesuatu yang kasar, mungkin bisa juga dengan jari. Nah gimana kalau dengan kita yang sekarang umumnya gitu ya memakai sikat gigi dan pasta gigi gitu ya, sebenarnya sih karena ada abrasifnya gitu, kasar-kasarnya sih sebenarnya masuk juga ya, bisa, cuman memang lebih afdol dan dianjurkan kalau kita memakai kayu siwak gitu. Dan kalau boleh cerita sedikit sejarah singkatnya, konon katanya siwak ini sudah digunakan sejak 7.000 tahun yang lalu. Akhirnya di peradaban Islam yang pertama kali menggunakan adalah Nabi Ismail. Nah dahulu juga ada suatu kisah yang menarik terkait siwak ini ya. Suatu hari para sahabat ini kemenangan di medan perangnya tuh seperti agak tertunda gitu, sampai salah seorang sahabat itu berkata gitu, barangkali mungkin karena kita belum bersiwak ya gitu. Dan akhirnya karena di medan perang posisinya, mereka jadi berusaha mencari tanaman sejenis yang bisa dijadikan kayu siwak gitu. Dan di sisi lain musuh gitu yang memata-matai itu melihat mereka dan malah menjadi gemetar gitu ya, karena dikiranya mereka adalah kaum muslimin tersebut sedang mengasah giginya dan siap untuk memakan mereka. Masya Allah ya, Allah menanamkan rasa takut di dalam hati para musuh tersebut, dan akhirnya kemenangan menjadi milik kaum muslimin. Menarik ya. Nah, kalau dari petunjuk Nabi sendiri tentang bersiwak itu sungguh sangat banyak banget kalau kita cari gitu ya. Dan ternyata yang paling banyak itu
Diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dari Anas bahwa Nabi bersabda, sungguh aku telah sering menyampaikan kepada kalian perihal bersiwak. Sering gitu ya. Artinya menunjukkan bahwa siwak ini adalah sunnah fitrah yang sangat ditekankan untuk diamalkan gitu ya. Dan ada lagi hadis riwayat Muslim mengatakan 10 kebiasaan yang termasuk fitrah, dan beliau menyebutkan diantaranya adalah bersiwak. Nah, dalam banyak hadis sahih juga diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, hendaklah kalian bersiwak, karena siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Masya Allah, jadi kita kalau bersiwak itu dapat 2 ganjaran sekaligus ya. Kemudian dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, kalau lo bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, Masya Allah cintanya Rasulullah ya kepada kita umatnya, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap akan mendirikan sholat, atau dalam lafal lain disebutkan setiap akan berwudu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, Nabi Muhammad juga bersabda, sholat dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan imam lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Kemudian kalau kita baca yang lainnya juga, keutamaan bersiwak itu sangat banyak. Antara lain itu yang pertama menjadikan malaikat kagum, sebaliknya membuat syaitan marah tentunya, kemudian menggiatkan kita dalam berbagai kegiatan ibadah ya, seperti sholat, membaca Al-Quran, kemudian berzikir. Kenapa? Karena ini bisa menghilangkan ngantuk gitu. Kemudian juga banyak ulama mewajibkan anak-anaknya untuk bersiwak karena itu bisa mempertajam atau mencerdaskan akal. Kemudian memfasihkan lisan, Masya Allah ya, berarti memang tipsnya itu betul gitu ya. Kalau mau lancar, cepat menghafalkan Quran, boleh dicoba kita amalkan bersiwak ini. Kemudian memperbanyak kebaikan, dan yang terakhir itu mempermudah saat sakaratul maut ya, mempermudah keluarnya roh, meringankan sakit, kemudian mempermudah pelafalan syahadat gitu. Iya, sebagai